kalau sahabat Damar Banten tertarik gitu kan, tapi pengen tahu juga nih selain ilmu doang gitu kan, dapat ilmu, ada nggak sih yang bisa mereka laksanakan sebagai murid di sana dalam bidang UKM-UKM-nya? Iya. Jadi mungkin ini yang bisa jawab kali ya. Ya, Cowok duluan. Ya. Jadi kita memiliki ada 2 poin lah, saya bikin 2 poin kelebihan di Pixi. Poin A mungkin akan dijelaskan, poin B mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bu Resita. Poin A dijelaskan oleh saya. Poin A mungkin akan dijelaskan, poin B mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bu Resita. Poin A dijelaskan oleh saya sementara dulu. Jadi di Pixi tadi udah dijelaskan, agak serius nih ya. Soalnya saya nggak bisa serius. Minum dulu Pak. Soalnya saya nggak bisa serius saya nih, nggak bisa serius. Jadi di Pixi setelah tadi ada gedung, kita ada dosen, kita ada mahasiswa, tentu kita juga ada setiap mahasiswa memiliki UKM untuk mereka tuh punya hobi ternyata anak-anak itu. Saya lihat dari zaman saya bergabung sekitar 7 tahun yang lalu ya, semenjak Pixi di Serang saya udah gabung. Mereka itu Pak saya tidak hanya belajar, kita akan mengembangkan bakat. Oke, boleh. Bakat kamu apa? Di Pixi satu ada UKM namanya itu seni dan budaya. Di situ mencakup beberapa, nanti saya jelaskan. Yang kedua kita ada imasi, ada musik kita. Musik itu mereka pengen. Ternyata anak-anak itu bisa menari, bisa menyanyi, bisa main. Mereka butuh pengembangan supaya mereka setelah lulus nanti mereka bisa lebih baik lagi. Di situ kita ada musik, imasi, ikatan mahasiswa seni, Pixi Input Serang. Di situ mereka mengadakan beberapa event, di antaranya di Trans Studio. Itu kita pernah Transmart Cilegon. Cilegon, kita maaf kalau nyebut merek nggak apa kan ya? Nggak apa-apa. Kita di situ kita bikin event, di situ event banyak peserta dan berhasil. Itu salah satunya UKM musik. Yang kedua tadi seni budaya. Saya lihat seni budaya ini berdiri baru sekitar setahun yang lalu. Kenapa baru berdiri? Kita melihat di Banten di Pixi itu kan IT, berbasis IT. Yang mereka kembangkan IT. Kita dilatih untuk belajar cyber atau apalah kayaknya. Tapi seni ini tidak ada. Dorongan dari anak-anak tuh Pak, di Banten tuh kan seni budaya Pak. Bupati kita seni Pak, bupati kita dari Kaserangan, dari ini, Cilegon gini Pak. Pandeglang, Lebak, seluruh Banten, oh ya seni budaya. Kenapa kita nggak kembangkan di situ? Gitu. Akhirnya berdirilah UKM seni budaya, pencaksilat, golok dan debus Banten. Jadi di Pixi juga ada debus, ada golok, ada pencaksilat. Pencaksilat kedaerahan ada di kita. Pencaksilat yang nasional, IPSI PSHT kita juga ada. Sudah diresmikan, kita sudah punya SK dari PSHT. Jadi nasional iya, kedaerahan iya. Itu jadi itu yang seni budaya. Yang ketiga kita ada pramuka. Itu berdiri sekitar setahun yang lalu Pak. Kita ada pramuka. Namanya itu saya agak lupa. Ini pramuka adalah zaman dulu saya juga sekolah pramuka aja. Cuma sang namanya beda sih, namanya apa gitu. Ini pramuka. Selain itu kita udah olahraga, itu udah pasti olahraga. Futsal sama badminton kita ada di situ. Kalau renang belum ada renang. Renang belum ada. Nanti ke depan lah. Kalau yang berenang silahkan renang. Jadi kami memiliki UKM seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi mangga yang mau bergabung di Pixi bisa lah mereka menyalurkan. Ada satu juga dari kami, siswa kami, ada yang dia ikut mau sampai atlet nasional. Oh, dia jadi atlet nasional ya? Di Tarung Derajat dia. Ada namanya siapa saya nggak tahu, itu lupa saya. Ihsan atau siapa saya lupa. Dia akan ikut nanti event di nasional. Jadi Pixi itu sebenarnya gimana ya? Sangat-sangat memitukan masyarakat, mewakili. Jadi itu dari saya poin A tadi, mungkin poin B tentang beasiswa kali ya, yang banyak sekali. Jadi tujuan Pixi itu pengennya itu masyarakat Banten yang kendalanya apa sih dia kuliah gitu kan, Pak nggak punya biaya, Pak kita nggak punya biaya, oke, misalnya gratis nih, Pak kita nggak ada ongkos, Pak kita nggak ada itu. Nanti bisa dijelaskan beasiswa apa aja sih yang ada di Pixi itu, keunggulan-keunggulannya. Di Pixi itu apa aja mungkin bisa dijelaskan oleh
ibu yang paling pinter. Oke. Terima kasih udah memuji Pak. Iya. Ya, mungkin untuk sebelumnya mungkin menjawab yang pertanyaan yang B tadi ya. Oh, iya. Gimana sih kampus Piksi ini mengembangkan mahasiswanya? Salah satunya tadi sudah dijawab oleh Pak Andre, ada UKM dan lain sebagainya untuk hobi dan lain sebagainya di mahasiswa. Nah, di dalam pendidikan itu di kampus Piksi ini ada beberapa program atau upaya kampus untuk benar-benar meluluskan mahasiswanya untuk siap kerja. Sesuai dengan namanya kampus vokasi. Kemudian juga lulusannya sarjana terapan gitu. Jadi ada beberapa program yang sangat melekat dalam proses pembelajaran di kampus Piksi ini. Yang pertama yang paling penting dan paling dibutuhkan oleh perusahaan atau masyarakat dalam dunia kerja itu adalah kompetensi. Nah, jadi di Piksi ini kompetensinya itu tidak hanya sekedar dalam proses perkuliahan, tapi benar-benar mahasiswa itu ada pelatihan, kemudian ada ujiannya, dan kemudian nanti ada ujiannya. Kalau mereka lulus, mereka punya sertifikat kompetensi yang memang benar-benar membuktikan gitu. Membuktikan kalau mahasiswa itu adalah ahli di bidang kompetensi tertentu gitu. Jadi ada beberapa kompetensi, ada kita sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang untuk mendukung kompetensi itu, ada di coding, mikrotik, kemudian public speaking gitu. Jadi memang benar-benar tidak hanya hard skill, ya Zahir akuntansi gitu. Gitu. Jadi beberapa kita sudah bekerja sama untuk benar-benar menciptakan lulusan yang siap kerja. Kemudian yang mungkin lebih untuk bisa ditekankan itu public speaking ya. Saya rasa public speaking itu sangat penting untuk mahasiswa dan lulusan, karena lulusan yang baik itu yang paling penting adalah bisa berkomunikasi dengan baik. Kita kan antar SDM pasti harus menyampaikan ide-idenya dengan baik. Percuma kita pinter tapi nggak bisa komunikasi kan ya. Benar itu. Jadi kadang betul sekali itu. Kita bisa punya ide tapi kita tidak bisa menyampaikan. Dan kadang kita nggak percaya diri. Nah, di kampus Piksi ini ada kompetensi public speaking gitu. Jadi bisa benar-benar menciptakan lulusannya untuk benar-benar siap kerja lah intinya dengan kompetensi-kompetensi yang ada di kampus Piksi. Kemudian selain kompetensi, ada beberapa program yang menyiapkan lulusan itu, salah satunya program kelas kompetensi Mandarin. Apa tuh? Jadi kompetensi kelas Mandarin itu kita bekerja sama dengan beberapa kampus di China. Jadi kita udah kerjasama internasional juga gitu untuk di sini kan di Indonesia banyak perusahaan Cina ya. Benar. Apalagi di Cilegon dan intinya di Banten lah, Tangerang gitu kan ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan Cina gitu. Nah, mereka kebanyakan juga membutuhkan SDM yang bisa bahasa Cinanya gitu. Iya, nah jadi di Piksi ini kita sudah bekerja sama dengan kampus di China. Itu kita mendidik gitu, melatih mahasiswa untuk bisa berbahasa China gitu. Dan itu juga ada kompetensi kelulusannya, ujian ada tingkatannya itu kita lumayan. Nah, intinya kalau sudah lulus di bahasa kompetensi Mandarin HSK1, itu HSK Pak. Kalau di Inggris tuh kayak TOEFL ya? TOEFL. Kalau di Cina tuh HSK1. Jadi kalau udah lulus HSK sekian, intinya di Piksi ini udah bisa keluar negeri gitu lah, udah bisa ke Cina negara asalnya gitu. Jadi udah komplit ya? Iya. Nah, itu dilaksanakan pada program sebelum mahasiswa lulus. Jadi memang kita bekerja sama, kemudian dari Cinanya ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang ada di Indonesia, perusahaan multinasional juga, salah satunya yang di Markwali itu GNI, dan banyak sekali ada beberapa perusahaan. Kendari juga. Iya, di Kendari ada di sebelah timur lah, intinya di negara sebelah timur kita jadi magang mereka gitu. Oh, magang di sananya? Iya, benar. Sebagai apa? Translator? Iya, ada juga yang sebagai staff sih Pak. Staff, ya. Iya, jadi macam-macam, tergantung tingkatan ahli bahasa mereka. Kalau semakin bagus bahasa mereka
mereka bisa semakin bagus juga jabatan yang ada di magang itu gitu. Iya. Setelah selesai magang pun tidak sampai di situ juga, mahasiswa kadang lebih banyak yang melanjutkan gitu. Jadi biasanya langsung tarik kontrak gitu dari itu, dari gitu ya. proses magangnya gitu. Kemudian juga beberapa mungkin ada perusahaan yang ada di Banten juga, kita ada perusahaan yang membimbing mahasiswanya untuk benar-benar mandiri gitu. Jadi mereka dibimbing magang juga, programnya program magang. Mereka dibimbing, namanya itu adalah Link Produktif gitu. Kita sudah bekerja sama dengan Link Produktif yang ada di Banten. Dia di program itu magang, mahasiswa itu masuk dalam perusahaan itu dibimbing, tinggal pilih nih minat mereka dalam hal apa sih gitu. Tapi setelah mereka udah milih nih, oh minat saya adalah sebagai pengusaha atau sebagai staf ahli ini dan ini, mereka akan benar-benar dibimbing dari nol dan sampai akhirnya mereka lulus dalam tingkatan kemampuan yang sudah ditentukan di perusahaan itu gitu. Jadi benar-benar banyak program yang bisa diikuti oleh mahasiswa di kampus Piksi ini gitu. Nah kemudian kalau ngomongin tentang program beasiswa ya tadi ya, beasiswa. Sebelum ke beasiswa, mungkin saya lebih cerita sedikit kondisi pendidikan di Banten. Mungkin ya, ini agak menarik ya. Kalau ngomongin beasiswa kan pasti kesulitan keuangan finansial segala macam kan ya. Di Banten ini kebetulan karena saya bukan asli Banten, saya lebih oh ternyata kondisi di Banten ini seperti ini ya gitu. Jadi ternyata sangat, kita harus effort lebih untuk benar-benar mereka ayo kuliah gitu, kayaknya agak sulit gitu. Kalau di Indonesia kan kuliah oke, tapi apakah benar-benar kuliah itu tantangannya bukan yang seperti itu, tapi ayo kuliah gitu. Walaupun mereka sudah diinfokan ada beasiswa loh, tapi ternyata calon mahasiswa itu masih banyak kendala selain hanya finansial, tapi juga mungkin pengetahuan mereka. Yang paling sering itu adalah restu orang tua sih. Jadi anaknya pingin kuliah, unik kan ini. Iya, orang tuanya udah kerja aja gitu kan. Kebanyakan gitu ya di Banten ini gitu. Kita juga selain di ini kita juga mengajak para calon mahasiswa tidak hanya di lingkungan Serang. Jadi kita benar-benar mengajak para calon mahasiswa itu ke pelosok-pelosok Banten ini gitu. Pak Andre ini yang sering berusukan ya Pak Andre ya? Iya, nanti sering saya di pelosok-pelosok Banten. Ya, jadi saya pelosokan itu pernah di Rangkas Bitung. Saya sampai Baduy, sampai Baduy sampai sana lagi tuh Cirinten sampai ujung sana. Terus sampai mau ke Cikotok, sampai Matubaya ke sana saya pernah. Jadi ada beberapa daerah yang minat kuliahnya tinggi, yang tidak mau kuliah, yang biasa-biasa aja. Kalau dipetakan dalam itu suatu berkas gitu. Jadi ada di kalau sendiri daerah kan nggak enak kali ya. Jadi di Banten itu ada yang masyarakatnya sangat-sangat tinggi sekali untuk kuliah. Baru di ujung Kulon mereka berkuliah. Karena ada beberapa siswa kami dari ujung Kulon. Yang bapaknya itu nganter, dia udah jenggotan, udah gini, udah kayak orang-orang sana. Ini mereka niatnya tinggi, niat kuliahnya ciri khas. Jadi ada beberapa daerah juga yang tidak mau kuliah. Yang tadi kata ibu itu, mending kerja deh daripada kuliah. Kamu kuliah ngapain? Mending kamu maaf jaga apa toko atau apa. Jadi kita harus menyikapi, mengasih pemikiran ke orang tua. Sampai seperti itu kita ke sekolah nih mereka mau, Pak bisa nggak Pak ngomong ke orang tua saya sampai kuliah 1-2 orang sih oke lah. Oke, saya kesana kan. Mereka tetap udah anak saya kerja aja, buat apa kuliah. Itu ada beberapa daerah yang seperti itu. Tapi ada juga satu daerah yang minatnya memang tinggi. Ada satu daerah yang pengen kuliah, cuma nggak ada biaya. Itu banyak sekali. Itulah kendala-kendala saya di lapangan tuh, karena saya juga terjun ke lapangan ya. Itu kan prinsipnya Piksi itu kan mencerdaskan Banten. Kita tidak ambil mikir untung rugi, tidak. Yang penting anak kuliah dulu. Ayo ya kuliah lah. Kalian tuh masa depan kita nih, Indonesia tuh nanti tangan kalian gitu loh. Banten pun maju tuh dari kalian nanti. Saya paling seperti itu menjelaskan ke mereka. Ayolah. Akhirnya mereka ada yang putus tengah jalan, ada putus tengah jalan karena
ada yang Pak saya pengen kerja lah, saya kuliah ini gini itu ada. Itulah ragam pemikiran masyarakat Banten. Tapi yang semangat sampai saat ini dia bekerja di perusahaan asing sampai gajinya itu bisa dibilang 2 digit Dua ya, digit. 20 juta Iya. itu ada. Itu pun ada yang seperti itu yang benar-benar Iya. semangat. Jadi ya itulah masyarakat Banten. Jadi dari saya mungkin potong di situ aja. Kembali ke Bu Rosita. Jadi itulah ragamnya pemikiran di masyarakat Banten ini. Ya, Diversitas ya. Iya benar. Jadi memang ternyata kondisi di Banten, pendidikan di Banten itu masih mungkin ada beberapa daerah yang tertinggal, bisa dibilang tertinggal gitu. Minat Iya. pendidikan atau melanjutkan sekolahnya itu masih minim gitu. Jadi memang mungkin tidak hanya tantangan untuk kampus Piksi aja, tapi memang pemerintah pun juga mungkin harus ikut andil gitu. Jadi beberapa contohnya ada beberapa beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah juga itu sangat membantu kita gitu. Nah, menyangkut pemerintah daerah nih ada beberapa beasiswa yang ada di Piksi, kampus Piksi gitu. Untuk biasanya kan tadi untuk kendala saya nggak punya uang, bisa dan lain sebagainya, bisa sambil kerja atau enggak gitu. Itu kampus Piksi itu sudah menyediakan solusi gitu. Intinya yang dibilang Pak Andre tadi, kita benar-benar ingin mencerdaskan masyarakat Banten gitu. Jadi di Piksi itu kita menyediakan beberapa beasiswa untuk kalangan masyarakat yang kesulitan finansial. Itu ada beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar, itu dari pemerintah pusat Indonesia. Kemudian ada juga KCS yang boleh didengar mungkin untuk masyarakat Cilegon ya. Jadi itu adalah beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah Cilegon. Jadi untuk mengajak masyarakat Cilegon untuk berkuliah gitu. Terus kemudian juga ada beasiswa BPB, tapi untuk beasiswa ini mungkin saat ini belum dibuka. Jadi teman-teman calon mahasiswa yang ingin mendaftar bisa, kalau untuk ingin mendapatkan beasiswa bisa ikut KIP dan KCS, itu yang tadi beasiswa Cilegon gitu. Jadi banyak kesempatan ya. Ya, betul banget. Cuman ya ada beberapa yang gitu ya. Ya, itu tantangan kita. Bukan tantangan itu aja, bukan tantangan perkuliahan aja, itu tantangan seluruh Indonesia ya. Iya, gitu. Soalnya kan memang ya bisa dibilang ada efek yang bekas zaman dulunya ya. Ya, benar. Nah, mungkin biar sahabat Damar Banten tahu nih, kalau misalnya mereka pengen gitu, ada keinginan mau berkuliah di Piksi, teknik cara masuk ke Piksinya itu gimana? Mungkin ya yang pasti itu pertama-tama tahun akademik dong, soalnya kan nggak bisa masuk di pertengahan tahun akademik. Benar-benar. Kalau boleh tahu, Piksi tahun akademiknya dimulainya kapan tuh? Nah, ini yang paling Saya jago. Ya, kebetulan saya juga salah satu panitia penerimaan mahasiswa baru gitu. Oh iya. Iya, jadi Kebetulan sekali. nggak salah Pak Andre Nggak ngajak salah. saya. Iya. Jadi untuk mulai perkuliahan akademik baru, kebetulan ini di tahun ini adalah tahun ajaran 2023 dan 2014 dimulainya ya. Jadi dimulainya 2024 itu kali. akhir Agustus atau awal September sekitar itu gitu. Jadi tapi itu kan kuliahnya ya, tapi untuk pendaftarannya sudah dibuka dari awal Januari gitu. Dari gelombang satunya sudah awal Januari. Dan bagaimana cara teknis untuk menjadi seorang mahasiswa, khususnya di Politeknik Piksi Impu Serang ini, teman-teman calon mahasiswa itu bisa mendaftar di s.id/pmbpis gitu. Itu secara online ya, atau bisa juga daftar langsung ke kampus kita yang tadi, kampus di deket alun-alun Keramat. Jadi gitu. daftar tinggal pakai HP tadi tuh, nyari SID tadi tuh langsung. Langsung ngisi udah daftar ya. Jadi sangat mudah, kita nggak main ribet-ribet pokoknya. Zaman IT sekarang
kalau saya zaman dulu kuliah kan daftar dulu kan harus pakai ini, syaratnya ini. Kalau Iya. sekarang cukup online, kita udah daftar langsung. Tapi kalau masuknya langsung lewat kampusnya itu gimana tuh caranya tuh? Lewat pintu kayaknya. Oh, lewat pintu ya? Iya. Kalau Lewat jendela nggak bisa. Lewat jendela. bahaya nanti jatuh. Bahaya. Iya. Oke. Pintunya itu ada di pinggir jalan sih. Pinggir jalan Iya. ya? Bukan di tengah? Oh, enggak. Di tengah nanti tabrak truk. Oke, kalau untuk ini serius ya. Iya. Kalau untuk pendaftaran di kampusnya, lokasinya tadi kita ada di Keramat Watu. Jalan Raya Serang Cilegon, itu di tepatnya di KM 8 Keramat Watu. Itu ada di pojok alun-alun Keramat. Itu ada 2 kampus. Teman-teman bisa datang ke kampus 1, tepatnya itu kampus pertama sebelum kampus yang pojoknya Rumah Sakit Kurnia gitu. Jadi nanti bisa langsung tanya-tanya di situ kalau mau daftar gimana gitu. Nanti langsung pasti ada petugas yang mengarahkan di ruangan PMB gitu. Oh, jadi ada yang mengarahkan ya? Iya. Nah, kemudian mungkin ada beberapa informasi nih kalau calon-calon mahasiswa nih biasanya kalau sambil kerja boleh nggak gitu? Iya. Iya, biasanya kan banyak ya. Iya, Saya pengen pasti banyak kerja tuh. gitu. Bisa nggak ya sambil kuliah gitu? Dan kebetulan kami menyediakan program kelas karyawan gitu. Iya. Iya, jadi bisa sambil kuliah gitu, fleksibel dan kuliahnya itu tergantung kesepakatan mahasiswa dan dosen. Mau kuliah hari apa gitu, bisanya jam berapa dan lain sebagainya, itu kita fleksibel gitu. Jadi bisa sambil kuliah atau kuliah sambil kerja gitu. Terserah maunya kuliah sambil kerja atau kuliah sambil kerja gitu. Iya. Memang fleksibel banget Iya. ya kalau kayak gitu ya. Iya. Karena kan kita memang tujuannya untuk meluluskan mahasiswa yang siap kerja. Kalau mereka sudah kerja, berarti kan itu sudah menjadi oh ya udah, itu kita sudah menciptakan secara nggak langsung kan. Iya, Iya, betul iya. sekali. Benar. Ya, sahabat Damar Banten, ya jadi kalau memang ada keinginan untuk bekerja di bidang IT ya, Nah, ya. dan juga nggak usah takut kalau ada kerjaan juga ya, bisa ada sekolah Kelas karyawan. kelas Kelas khusus karyawan. ya, kelas karyawan Fleksibel. itu. Jadi jika ada keinginan bisa ke kampus fiksi. Jadi kalau sahabat Damar Banten, atau mungkin bukan sahabat Damar Banten aja, mungkin dari saudaranya, temannya ada, bisa diberi kesempatan lah untuk kampus fiksi ya. Ya, Karena ya dari yang saya dengar sih ya berarti sudah lebih mengarah ke pekerjaan secara langsung ya. Iya. Jadi nggak cuman teori-teorinya aja, tetapi juga mendorong biar mereka yang sudah dapat teorinya itu udah lulus kuliah itu udah langsung siap kerja ya. Ya, bisa mengaplikasikan ilmunya selama kuliah Iya. gitu. Mungkin kalau kita ngobrol-ngobrol agak banyak tentang masalah perkuliahan kayaknya terlalu lama ya. Iya. Takutnya lagi ada mahasiswa yang nungguin, saya juga nggak tahu ya. Jadi mungkin kita lanjutkan di lain waktu ya. Iya. Terima kasih Bu Resita sama Pak Andre. Terima kasih Akang. Ya, kasih sudah Iya. mau bersama kita lah di Damar Banten. Siap. Ya baik, terima kasih sahabat Damar Banten ya yang udah mau nonton sampai akhir ini. Ya kalau ada kesempatan ngecek kampusnya bisa langsung ketemu langsung datang. lah ya sama 2 orang hebat ini. Saya Kang Tama izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih.